Jangan lupa klik tombol subscribe, klik tanda lonceng untuk mengaktifkan notifikasi dari channel ini. Enjoy the video! Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Untuk kali ini kita akan membahas tentang perkalian unik. Oke, yang pertama, kita akan bahas cara menghitung bilangan pangkat 2 yang lebih besar dari 10. Oke, contohnya 13 kuadrat, 48 kuadrat, 72 kuadrat. Kita mulai dari yang 13 kuadrat dulu. Cara menghitungnya adalah dimulai dari angka satuan, jadi angka 3. Jadi yang pertama, angka 3 kita kuadratkan dulu. Nilainya adalah 9. Kita taruh di paling kanan. Kemudian 2 dikali 3 dikali 1. Jadi pangkatnya itu sekarang jadi mengalihkan, bukan mempangkatkan lagi. 2 dikali 3 itu 6, dikali 1 berarti tetap 6. Kita tulis 6. Kemudian yang terakhir angka 1. 1 kita kuadratkan. 1 dikuadratkan adalah 1. Oke. Jadi di sini 13 kuadrat sama dengan 169. Proses ini belum ada tabung menabung ya, jadi masih sangat simpel. Oke, selanjutnya kita soal yang kedua. Ini udah mulai agak rumit, tapi kalau sudah terbiasa kami yakin akan sangat mudah. Oke. 48 kuadrat. Tadi langkahnya sama, dari angka satuan dulu. 8 dikuadratkan itu 64. Kita tulis 4, 6 kita simpan. Kemudian kita perkalian 2 dikali 8 dikali 4 adalah 64. Kita tulis terpisah, lalu kita hitung 64 ditambah 6 itu adalah 70. 70 nolnya kita tulis, 7 kita simpan kembali. Yang terakhir adalah 4 kuadrat. 4 dikuadratkan adalah 16. Lalu kita hitung 16 ditambah 7 adalah 23. Jadi 48 kuadrat sama dengan 2304. Oke, soal selanjutnya 72 kuadrat. Sama kayak tadi. Langsung aja ya, tidak kami jelaskan secara rinci. 2 kuadrat 4, 2 kali 2 kali 7 itu 14, dikali 2 itu 28, kita tulis 8, 2 kita simpan. Kemudian 7 kuadrat itu 49, 49 ditambah 2 itu 51. Jadi 72 kuadrat sama dengan 5184. Oke, selanjutnya yang kedua, perkalian yang angka puluhan dari kedua bilangannya sama dan jumlah dari satuannya dari kedua bilangan adalah 10. Oke, kita lihat. Angka satuannya itu 8 tambah 2. Ini 10. Kemudian 5 dengan 5 sama, puluhannya sama-sama 5. Oke, contoh soalnya seperti ini. 19 dikali 11, puluhannya sama-sama 1. Satuannya 9 ditambah 1 itu 10. Gimana cara ngerjakannya? Dari ujung belakang, ujung kanan ya, dari satuan. 9 dikali 1. Yang ini prosesnya perkalian. Adalah
9. Kemudian salah satu dari puluhannya kita tambah 1, misal kita taruh di atas. Jadi untuk teman-teman nanti di atas boleh, di bawah boleh. Di sini 1 tambah 1 yang atas itu 2 dikali 1 itu 2. Ingat, karena mereka satuannya puluhan, posisinya puluhan, berarti nanti nulisnya 20. Jadi 209. Jadi nanti bukan 29 ya tulisan ini. Soal yang kedua, 24 kali 20. Nah, kita lihat lagi. Satuannya 4 tambah 6 itu 10. Kemudian puluhannya sama-sama angka 2. Langkahnya sama seperti tadi. Satuannya dulu kita kalikan. 4 kali 6 itu 24. Kemudian salah satu puluhannya kita tambah 1. Jadi 3 ya yang atas ya. Jadi 3 kali 2 itu 6. Kenapa yang ini tidak dikasih 0? Karena ini depannya bukan angka 1. Kalau angka 1 bisa jadi 0 ya. Oke, selanjutnya 58 dikali 52. Satuannya 8 tambah 2 itu 10 ya. Oke, langsung kita kalikan. 8 dikali 2 itu 16. Kemudian puluhannya kita tambah 1 salah satunya. Tetap yang atas saja. Sehingga yang atas jadi 6, yang di bawah jadi tetap 5. Jadi 6 dikali 5 adalah 30. Oke, gampang ya. Oke, tapi tadi ingat yang ini syaratnya salah satu puluhan ditambah 1. Kemudian tadi puluhannya harus sama, jumlah satuannya 10. Oke, selanjutnya bagian 3. Perkalian yang angka puluhan dari kedua bilangannya beda 1. Dan jumlah dari satuannya seperti tadi 10. Contohnya 58 dikali 42. Satuannya angka 8 dan 2 itu kalau dijumlah 10. Terus puluhannya 5 dan 4 selisihnya 1 ya, bedanya 1. Oke, berarti kalau ada soal seperti ini kita hitungnya seperti ini. Yuk, kita lihat contoh soal. 17 dikali 23. Coba kita perhatikan. 7 tambah 3 10 ya. Oke. Terus 2 dengan 1 beda 1. Oke, berarti ini pakai teknik yang ketiga ini. Langkahnya ini kita lihat puluhan yang paling besar. Itu ada di 23. Oke. Gimana caranya? Yang pertama, angka 2 dia berarti sebagai puluhan, kita kuadratkan. Jadi 2 kali 2 itu 4. Karena dia puluhan, jadi tambah 0, 2. Kemudian satuannya 3. 3 dikuadratkan 9. Oke. Kemudian prosesnya kita pengurangan. Jadi 400 dikurangi 9. Itu adalah 391. Oke, agar lebih paham soal selanjutnya, contohnya 24 kali 36. Satuannya kalau dijumlah itu 4 tambah 6 itu 10. Lalu puluhannya 2 dengan 3, bedanya adalah 1. Jadi kita hitung pakai teknik ini, sama. Mana puluhan yang paling besar adalah angka 3, 36 ya. Jadi yang kita sorot adalah 36. Tekniknya sama. 3 dikuadratkan itu 9, karena dia puluhan jadi 900. Kemudian 6 kita kuadratkan, hasilnya 36. Langkahnya sama juga, kita kurangkan. Jadi 900 dikurangi 36, hasilnya 864. Soal selanjutnya 58 dikali 42. Satuannya kita lihat lagi, 8 ditambah 2 itu udah 10, betul. Kemudian puluhannya 50 dan 40, 5 dan 4, selisihnya 1, bedanya 1. Oke? Jadi tekniknya sama hitungnya. Yang kita lihat puluhan yang paling besar angka 58 ya, jadi 5. Oke, 5 dikuadratkan 25 jadi 2500. Satuannya 8,
kita kuadratkan jadi 64. Kita kurangkan. Jadi hasilnya adalah 2436. Unik ya? Oke. Apa yang harus diperhatikan? Yang jadi acuan menghitung dari tipe soal seperti ini adalah yang puluhannya paling besar. Jadi tadi kalau yang pertama adalah di angka 2 yang terbesar, ini antara 1 dan 2 lebih besar 2. Kalau yang kedua itu 2 dengan 3 berarti angka 3. 5 dan 4 berarti yang angka 5. Gitu ya. Perkalian unik. Jadi apa sih yang baru saja tadi kita bahas? Oke, tadi ada 3 tipe ya. 1. Contohnya 13 kuadrat. 13 kuadrat itu bentuk lainnya 10 tambah 3 yang dikuadratkan. Cara menghitungnya tadi ya, 1 kuadrat, kemudian ada 2 kali 3 kali 1, kemudian ada 3 kuadrat. Ingat di sini yang 1 kuadrat itu sebenarnya dia puluhan, jadi 10 kuadrat, gitu ya. Kalau kita lihat dalam bentuk lain, jadi A tambah B dikurung terus dikuadratkan, di mana A adalah puluhan, B adalah satuan. Kalau kita jabarkan menjadi A kuadrat tambah 2 kali B kali A atau 2AB boleh tambah B kuadrat. Jadi kita ngitungnya tadi mulai dari angka belakang, dari satuan ya, dari yang warna hijau, dari B kuadrat 2 kali B kali A, kemudian A kuadrat. Dan untuk yang kedua, kita ambil contoh soal tadi yang 58 dikali 52. Kayak 58 itu nama lainnya 50 tambah 8. 52 itu 50 tambah 2, dimana puluhannya sama. Oke, satuannya kalau dijumlah 10. Berarti bentuknya adalah A tambah B dikali A tambah C. A-nya sama-sama 50, gitu ya. Kalau ada aljabar bentuk seperti ini, jadi A tambah B dikali A tambah C itu adalah A kuadrat tambah A dalam kurung B ditambah C, satuannya ditambah. Oke, kemudian ditambah B kali C, di mana B tambah C tadi harus 10. Untuk lebih jelasnya, kenapa kok harus ditambah 1 akan kami share di video tersendiri karena pembahasannya masuknya dalam pembuktian. Oke. Sekarang yang ketiga, kita wakili dengan angka 58 dikali 42, yaitu tipe yang puluhannya beda 1, itu 5 dan 4 ya. Lalu satuannya 8 dan 2 kalau dijumlah 10. Bentuknya apa? Bentuk lainnya. 58 itu artinya 50 ditambah 8, 42 itu 50 dikurangi 8. Jadi bentuk aljabarnya angka puluhannya sama, angka 50 ya. Jadi seperti ini. A tambah B dikali A minus B. A-nya itu kalau di soal yang di atas itu 50, B-nya adalah 8. Gimana bentuk aljabar A tambah B dikali A minus B? Yaitu A kuadrat minus B kuadrat. Sehingga tadi 2500 itu 50 kali 50 dikurangi 8 64. Oke, gitu ya. Jadi ini pun kita belajar aljabar juga. Oke. Untuk 3 tipe soal-soal perkalian yang asik, silahkan tonton di video kami sebelumnya. Oke. Untuk video kali ini kami cukup sampai sini. Terima kasih dan selalu tunggu video-video kami selanjutnya. Dadah.